Perang tenan. Apakah Indonesia benar-benar bisa bertahan jika perang besar meletus? Pertanyaan ini lebih menakutkan dari sekadar jumlah jet tempur, kapal perang, atau tank tempur. Karena dalam perang modern, senjata hanyalah alat. Yang menentukan adalah logistik, nafas panjang yang membuat pasukan tetap bisa bertempur. Dan inilah pelajaran yang berulang kali ditunjukkan sejarah. Ukraina misalnya. Mereka punya ribuan tank dan artileri. Tapi ketika stok amunisi menipis, semua keunggulan berubah jadi kelemahan. Israel pun saat diserang ribuan drone dan rudal Iran hanya bisa bertahan karena punya cadangan misil pencegat yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Artinya jelas, senjata bisa jadi simbol kekuatan, tapi logistik adalah penentu kemenangan. Pentingnya logistik. Sejarah sudah berkali-kali membuktikan, perang dimenangkan bukan hanya oleh siapa yang menembak lebih dulu, tapi oleh siapa yang bisa terus menembak lebih lama. Ukraina adalah contoh nyata. Di awal perang, mereka punya ribuan tank, artileri, dan sistem pertahanan. Namun ketika amunisi habis, semua keunggulan itu tak lagi berarti. Mereka terpaksa bergantung penuh pada suplai dari barat hanya untuk sekadar bertahan. Hal yang sama juga terlihat di Timur Tengah. Israel berhasil menahan ribuan serangan rudal dan drone Iran bukan semata karena teknologi Iron Dome, tetapi karena mereka memiliki cadangan misil pencegat dalam jumlah besar yang sudah disiapkan jauh sebelum konflik terjadi. Disinilah pelajaran pentingnya. Senjata hanyalah ujung tombak. Logistiklah yang menentukan apakah tombak itu bisa terus diayunkan atau justru patah di tengah jalan. Kapasitas logistik TNI saat ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di atas kertas, TNI memiliki kekuatan yang mengesankan. Jet tempur F-16 dan Sukhoi, tank Leopard, kapal perang Sigma, hingga rudal NASAMS. Namun kekuatan sejati tidak diukur dari jumlah unit, melainkan dari seberapa lama semua itu bisa beroperasi ketika perang tak kunjung selesai. Sebagian besar amunisi dan suku cadang penting masih harus diimpor. Pesawat angkut strategis pun terbatas. Hanya beberapa C-130J Super Hercules dan CN-235 yang mampu menjangkau seluruh Nusantara. Di laut, kapal tanker TNI Angkatan Laut yang seharusnya menjadi urat nadi pengisian bahan bakar, jumlahnya jauh dari ideal untuk negara kepulauan sebesar Indonesia. Perbandingan dengan kawasan pun menunjukkan celah. Singapura, meski wilayahnya kecil, menyiapkan cadangan amunisi dan bahan bakar dengan disiplin tinggi. Vietnam sudah memproduksi sebagian besar artileri dan pelurunya sendiri. Indonesia, cadangan nasional masih terbatas dan kapasitas produksi domestik baru menyentuh sebagian kecil dari kebutuhan perang besar. Tantangan Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih rumit dibandingkan negara lain di kawasan. Geografi kepulauan membuat distribusi logistik tidak bisa hanya terpusat di Jawa. Bayangkan jika konflik meletus di Laut Natuna atau Papua, sementara gudang suplai utama berada ribuan kilometer jauhnya. Keterlambatan distribusi bisa menjadi titik lemah yang fatal. Infrastruktur sipil pun belum sepenuhnya siap untuk skenario perang. Banyak bandara kecil tidak mampu menampung pesawat angkut berat. Jalur kereta logistik terbatas, dan pelabuhan besar belum semuanya memiliki sistem perlindungan militer. Masalah lain yang jarang dibahas adalah mobilisasi industri. Negara seperti Korea Selatan atau Jepang sudah memiliki rencana jelas bagaimana mengubah pabrik sipil menjadi pabrik amunisi ketika perang pecah. Indonesia, belum ada sistem mobilisasi industri dalam skala besar. Artinya, jika konflik berlangsung lama, sulit membayangkan bagaimana rudal, suku cadang, bahkan peluru kaliber kecil bisa diproduksi ulang dengan cepat. Apakah Indonesia bisa bertahan? Dengan kondisi seperti itu, pertanyaan berikutnya tak bisa dihindari. Apakah Indonesia benar-benar sanggup bertahan jika konflik besar pecah? Untuk perang singkat, jawabannya mungkin ya. Stok rudal pertahanan udara, amunisi artileri, dan bahan bakar aftur diperkirakan cukup menopang pertempuran intens selama beberapa pekan. TNI juga memiliki pengalaman operasi jarak jauh yang bisa diandalkan dalam fase awal. Namun perang jarang berhenti di fase awal. Jika konflik berubah menjadi perang berkepanjangan, risiko kekurangan suplai akan cepat muncul. Bukan karena pasukan kita kurang terlatih, tetapi karena sistem logistik nasional belum dirancang menghadapi tekanan perang jangka panjang. Di titik inilah kekuatan militer di atas kertas bisa runtuh. Bukan karena senjata kalah canggih, tetapi karena bahan bakar, amunisi, dan suku cadang habis sebelum perang usai.
solusi dan masa depan. Lalu apa langkah yang bisa diambil agar Indonesia tidak kehabisan napas di tengah perang? Pertama, memperkuat industri pertahanan dalam negeri. PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia harus mampu memproduksi amunisi, rudal, dan suku cadang vital tanpa bergantung penuh pada impor. Kedua, membangun cadangan nasional yang terukur, mulai dari bahan bakar aftur, peluru kaliber kecil, hingga komponen jet tempur, serta menempatkannya di berbagai wilayah strategis, bukan hanya di Pulau Jawa. Ketiga, menjadikan logistik sebagai inti setiap latihan gabungan. Bukan sekadar parade senjata, melainkan simulasi distribusi perbekalan jarak jauh, pengisian bahan bakar di lapangan, dan perbaikan cepat suku cadang. Perang modern dimenangkan bukan oleh negara yang menembak paling keras, tetapi oleh negara yang bisa terus menembak paling lama. Jika Indonesia mampu menutup celah logistik ini, TNI tidak hanya siap menghadapi perang singkat, tetapi juga sanggup bertahan dalam konflik besar yang memakan waktu panjang. Pada akhirnya, pertanyaan ini kembali kepada kita semua. Apakah Indonesia siap menghadapi perang panjang atau justru masih mengandalkan keberuntungan bahwa konflik besar tidak akan pernah terjadi? Logistik bukan isu teknis semata, tapi soal visi dan kesiapan bangsa. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah TNI sudah cukup siap menanggung beban perang modern? Atau kita masih punya PR besar yang harus segera diselesaikan?